Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan teori pendekatan behavioral dalam pembelajaran. Oke, anggotanya ada 3, yaitu Fani Rahmatillah Fauzi, Nanda Nimas, dan Rizka Nailah Nahdah. Pertama kita kenalin dulu pembelajaran atau learning. Kita harus tahu dulu nih definisinya dari pembelajaran. Dapat didefinisikan sebagai pengaruh permanen pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang datang melalui pengalaman. Contohnya apa? Contohnya itu saat kita belajar menggunakan komputer pertama kali, mencari problem solving atau mencari solusi melalui berpikir logis gitu. Pendekatannya terbagi menjadi 2, yaitu behavioral dan kognitif. Kalau behavioral ini pendekatan behavioral, segala sesuatu yang kita lakukan baik verbal maupun non verbal dalam hal tersebut dapat langsung kita amati dan dengar. Jadi ini tuh berhubungan erat sama yang namanya panca indera, teman-teman. Kognitif, pendekatan kognitif sosial yang menekankan bagaimana perilaku, lingkungan, dan orang, kognitifnya, faktor-faktor yang berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Yang kedua, memproses informasi, berfokus pada bagaimana anak-anak memproses informasi melalui perhatian, memori, pemikiran, dan proses kognitif. Dan yang ketiga, pendekatan kognitif konstruktivis, menekankan konstruksi kognitif anak atas pengetahuan dan pemahamannya. Dan yang terakhir, pendekatan kognitif konstruktif sosial berfokus pada kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya, behavioral approach to learning. Yang pertama ada classical conditioning yang dipelopori oleh Ivan Pavlov. Classical conditioning adalah pembelajaran dari sebuah rangsangan netral yang diasosiasikan dengan rangsangan bermakna dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan respon yang sama. Ada 2 jenis rangsangan dan 2 jenis tanggapan dalam classical conditioning, yaitu ada rangsangan yang tidak dikondisikan atau UCS adalah sebuah rangsangan yang menghasilkan sebuah respon tanpa pembelajaran sebelumnya. Kalau dalam eksperimen Pavlov, makanan itu merupakan UCS-nya. Terus ada respon yang tidak dikondisikan atau UCR, merupakan respon yang tidak dipelajari yang dihasilkan secara otomatis oleh UCS. Dalam eksperimen Pavlov, air liur yang keluar dari mulut anjing sebagai respon terhadap makanan merupakan UCR-nya. Terus ada rangsangan yang dikondisikan atau CS, adalah rangsangan yang sebelumnya netral yang kemudian menghasilkan respon yang dikondisikan setelah dipasangkan dengan UCS. Terus ada respon yang dikondisikan atau CR, adalah respon yang dipelajari yang muncul sebagai respon dari CS saat sebelumnya terjadi asosiasi CS dan UCS. Pengondisian klasik dapat terlibat dalam pengalaman positif dan negatif pada proses belajar siswa di dalam kelas. Misalnya, anak-anak dapat dibuat senang belajar dengan menciptakan pengondisian klasik seperti menyanyikan lagu-lagu favorit mereka atau menciptakan lingkungan kelas di mana anak merasa aman, merasa gembira, dan penerimaan dari guru mereka. Pada umumnya, nyanyian yang menggembirakan dapat melibatkan perasaan anak untuk merasa bersama-sama dan merasakan perasaan positif. Sebaliknya, anak dapat mengembangkan perasaan takut bila mereka mengasosiasikan keadaan kelas mereka dengan kritik dan celaan dari gurunya. Pengondisian klasik juga melibatkan generalisasi, diskriminasi, dan kepunahan. Generalisasi pada pengondisian klasik terjadi melalui kecenderungan individu untuk memberikan respon yang sama dengan respon
terhadap stimulus original. Contohnya, seorang siswa sangat cemas pada setiap ulangan biologi karena guru biologinya itu pernah mengkritiknya. Nah, waktu mempersiapkan ulangan kimia, yang bersangkutan ini merasa cemas yang luar biasa sehingga tidak mampu berkonsentrasi. Hal itu terjadi akibat generalisasi dari kedekatan kedua bidang studi tersebut, karena keduanya termasuk mata pelajaran sains atau IPA. Jadi, reaksi cemas pada mata pelajaran biologi itu digeneralisasi pada pelajaran kimia. Yang kedua, ada diskriminasi. Dalam pengondisian klasik, terjadi juga diskriminasi, yakni individu merespon pada stimulus yang tertentu dan tidak pada stimulus lainnya. Contohnya, siswa tidak merasa cemas pada ulangan bahasa Inggris atau pada ulangan sejarah karena mata pelajaran tersebut itu sangat berbeda dengan mata pelajaran biologi atau sains. Terus ada kepunahan. Kepunahan dalam pengondisian klasik melibatkan melemahnya kondisi CR dan tidak adanya stimulus tak terkondisi atau UCS. Di satu sesi, Pavlov menyembunyikan bel berulang kali tetapi tidak memberi anjing itu makanan. Akhirnya, anjing itu berhenti mengeluarkan air liur karena suara bel. Begitu pula jika siswa yang gugup saat mengerjakan tes mulai mengerjakan ujian dengan lebih baik, kecemasannya juga akan memudar. Yang kedua yaitu operant conditioning yang dipelopori oleh B.F. Skinner. Operant conditioning juga disebut pengkondisian instrumental, yaitu sebuah bentuk dari pembelajaran asosiatif saat konsekuensi dari sebuah perilaku mengubah kemungkinan berulangnya perilaku. Penguatan atau reward adalah konsekuensi baik positif maupun negatif yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Sebaliknya, hukuman adalah konsekuensi yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Misalnya, seorang guru memberikan ucapan selamat kepada salah satu siswa yang pandai menulis cerita. Maka, komentar positif ini dikatakan untuk memperkuat atau menghargai tulisan siswa tersebut. Tapi, jika guru cemberut pada siswa karena kemampuan menulis siswa tersebut berkurang, nah cemberut tersebut dapat dikatakan menghukum siswa. Dalam penguatan positif, frekuensi respons meningkat karena diikuti oleh stimulus penghargaan. Seperti komentar positif guru dapat meningkatkan perilaku menulis siswa. Sebaliknya, penguatan negatif, frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan. Misalnya, seorang ayah mengomel pada putranya agar mengerjakan tugas sekolah. Akhirnya, anak tersebut bosan mendengar omelan ayahnya dan mengerjakan tugas sekolahnya tersebut. Generalisasi, diskriminasi, dan kepunahan juga terlibat dalam pengkondisian operan. Generalisasi berarti memberikan respon yang sama terhadap stimulus yang sama. Misalnya, bila guru memuji upaya seorang siswa dengan kerja kerasnya dalam sebuah kelas, maka hal itu akan menggeneralisasi dalam diri pelajar-pelajar lainnya untuk juga bekerja keras. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi pada pengkondisian operan melibatkan stimulus yang berbeda-beda dan kejadian-kejadian yang berbeda-beda. Misalnya, para pelajar tahu bahwa keranjang kertas dengan label matematika adalah tempat di mana tugas-tugas matematika dikumpulkan, sedangkan label bahasa Inggris adalah tempat di mana tugas-tugas bahasa Inggris dikumpulkan oleh para pelajar. Yang ketiga yaitu extinction. Terjadi apabila perilaku yang sebelumnya di reinforcement tidak lagi mendapat reinforcement dan kemudian perilaku tersebut melemah.
Misalnya di dalam kelas, perilaku yang paling sering mengalami extinction adalah perilaku yang sebelumnya mendapat perhatian tapi sekarang tidak diperhatikan oleh guru lagi. Aplikasian prinsip-prinsip pengkondisian operan yang dapat mengubah perilaku manusia disebut analisis perilaku terapan. 3 kegunaan dari analisis perilaku terapan adalah untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Increasing desirable behavior atau meningkatkan perilaku yang diinginkan terdiri dari 6 strategi pengkondisian operan. Yang pertama adalah choose effective reinforcers atau memilih penguat yang efektif. Tidak semua penguat itu sama bagi setiap anak-anak. Analisis perilaku terapan merekomendasikan pada guru-guru untuk menemukan penguat apa yang berhasil untuk masing-masing anak. Ada anak-anak yang lebih suka untuk dipuji dan ada anak-anak yang ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas favoritnya. Ada juga anak-anak yang ingin menggunakan internet setelah melakukan kegiatan yang dia lakukan dengan baik. Untuk menemukan penguat apa yang efektif untuk anak, dapat kita evaluasi apa yang menjadi motivasinya dalam melakukan aktivitas tertentu. Bisa juga dengan bertanya kepada anak apa yang ia inginkan. Penguat alami seperti pujian dan keuntungan umumnya direkomendasikan dibentuk dalam reward seperti permen, bintang, dan uang. Seorang psikolog bernama David Primack mengemukakan tentang prinsip yang disebut Primack Principle atau prinsip Primack yang menyatakan bahwa aktivitas dengan probabilitas tinggi dapat disajikan sebagai penguat untuk aktivitas dengan probabilitas rendah. Misalnya seperti saat guru memberitahu anak-anak, ketika kalian menyelesaikan tugas kalian dapat bermain game di komputer. Tetapi penguat ini hanya efektif apabila bermain game di komputer merupakan kegiatan yang lebih diinginkan oleh anak-anak daripada tugas yang diberikan. Lalu yang kedua adalah make reinforcers contingent and timely, yaitu membuat penguat kontingen dan tepat waktu. Supaya penguat lebih efektif, guru harus memberikan penguat hanya setelah anak-anak melakukan perilaku yang diinginkan. Biasanya guru akan menggunakan kata jika bla bla bla, kamu akan bla bla bla. Misalnya, Tony, jika kamu menyelesaikan 10 soal matematika, maka kamu bisa bermain bersama dengan teman-temanmu. Jika Tony tidak dapat menyelesaikan 10 soal matematika dan guru tetap membiarkannya bermain dengan teman-temannya, maka kontingensi dari penguat ini tidak akan terbentuk. Penguat akan lebih efektif ketika diberikan pada waktu yang tepat, yaitu sesegera mungkin setelah anak-anak mencapai perilaku yang ditargetkan. Ini membantu anak-anak untuk melihat kontingensi
hubungan antara reward dan perilaku mereka. Jika anak-anak menyelesaikan perilaku yang ditargetkan, misalnya seperti menyelesaikan 10 soal matematika, dan guru-guru tidak memberikan mereka waktu bermain sampai waktu yang dijanjikan, maka anak-anak akan memiliki masalah terhadap hubungan kontingensi dari penguat tersebut. Skinner menjelaskan sejumlah jadwal penguatan. Sebagian besar penguatan di kelas bersifat parsial. Skinner menjelaskan 4 jadwal penguatan parsial, yaitu rasio tetap, rasio variabel, interval tetap, dan interval variabel. Lalu yang keempat adalah consider contracting, atau mempertimbangkan membuat kontrak. Membuat kontrak melibatkan penempatan kontingensi penguatan secara tertulis. Jika masalah muncul dan anak-anak tidak memenuhi tujuan mereka, guru dapat merujuk anak-anak tersebut ke kontrak yang mereka sepakati. Analisis perilaku terapan menyarankan bahwa kontrak kelas harus merupakan hasil masukan dari guru dan siswa. Lalu yang kelima adalah use negative reinforcement effectively, yaitu menggunakan penguatan negatif secara efektif. Ingat bahwa penguatan negatif dapat meningkatkan frekuensi respon karena respon dapat menghilangkan stimulus yang tidak diinginkan. Misalnya ketika guru berkata kepada seorang murid, kamu harus tetap berada di tempat dudukmu dan menyelesaikan tugasmu sebelum kamu bergabung dengan teman lainnya untuk membuat poster. Ini merupakan sebuah hukuman, tetapi akan meningkatkan respon dari si murid untuk menyelesaikan tugasnya sehingga ia dapat bergabung dengan temannya membuat poster. Menggunakan penguat negatif tentunya memiliki beberapa kelemahan. Terkadang ketika guru mencoba untuk membuat strategi perilaku, anak-anak malah lari dari keluar dari kelas dan menghancurkan materi. Hasil negatif ini sering terjadi ketika anak-anak tidak memiliki keterampilan atau kemampuan untuk melakukan apa yang diminta guru dari mereka. Lalu yang keenam adalah menggunakan prompt dan shaping. Prompt adalah stimulus atau isyarat tambahan yang meningkatkan kemungkinan bahwa stimulus akan menghasilkan respons yang diinginkan. Sedangkan shaping atau membentuk melibatkan pengajaran perilaku baru dengan memperkuat perkiraan sukses untuk perilaku target itu. Ketika guru ingin mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dari anak-anak muridnya, seperti mengejek saat diskusi kelas atau menghina guru, Paul Alberto dan Anne Trudman merekomendasikan penggunaan langkah-langkah dalam urutan ini. Yang pertama, use differential reinforcement atau menggunakan penguat diferensial. Yang kedua, terminant reinforcement or extinction, yaitu mengurangi penguat. Yang ketiga, remove desirable stimuli atau menghapus rangsangan yang diinginkan. Lalu yang keempat, present aversive stimuli or punishment, yaitu memberikan rangsangan yang sifatnya hukuman. Dalam penggunaan penguatan diferensial, guru memperkuat perilaku yang lebih sesuai atau apa yang tidak sesuai dari perilaku anak. Misalnya, guru mungkin mendorong seorang anak untuk melakukan kegiatan belajar di komputer daripada bermain game di komputer.
Lalu untuk bersikap sopan daripada mengganggu, untuk duduk daripada berlarian di sekitar kelas, atau untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu daripada lambat. Lalu yang kedua adalah terminate reinforcement or extinction, yaitu menghentikan penguatan. Strategi penghentian penguatan melibatkan penarikan penguatan positif dari perilaku anak yang tidak pantas. Banyak perilaku yang tidak pantas secara tidak sengaja dipertahankan oleh penguatan positif, terutama perhatian guru. Analisis perilaku terapan menunjukkan bahwa ini dapat terjadi bahkan ketika guru memberikan perhatian pada perilaku yang tidak pantas dengan mengkritik, mengancam, atau meneriaki siswa. Strategi yang baik adalah meminta seseorang untuk mengamati kelas Anda pada beberapa kesempatan dan memetakan pola penguatan yang Anda gunakan dengan siswa Anda. Jika Anda menyadari bahwa Anda memberikan terlalu banyak perhatian pada perilaku siswa yang tidak pantas, abaikan perilaku tersebut dan berikan perhatian pada perilaku siswa yang sesuai. Selalu gabungan perhatian dari perilaku yang tidak pantas dengan memberikan perhatian pada perilaku yang sesuai. Misalnya, ketika seorang siswa berhenti memonopoli percakapan dalam diskusi kelompok setelah Anda menarik perhatian Anda, puji siswa tersebut atas perilaku yang telah diperbaiki. Strategi yang paling banyak dilakukan untuk menghilangkan rangsangan yang diinginkan adalah time out. Dengan kata lain, time out ini adalah menghindari siswa dari reinforcement positif. Biasanya murid yang sulit untuk dikendalikan atau terlibat konfrontasi dengan guru akan diminta untuk duduk di luar kelas dan merenungi apa yang telah dia lakukan. Strategi kedua adalah melibatkan biaya respon yang terjadi ketika penguat positif seperti hak istimewa diambil dari siswa. Lalu yang terakhir adalah stimulus permusuhan menjadi hukuman hanya jika itu menurunkan perilaku. Bentuk hukuman yang paling umum di kelas adalah teguran lisan. Hukuman harus digunakan hanya sebagai opsi terakhir dan dalam hubungannya dengan penguatan tanggapan yang diinginkan. Hukuman fisik tidak boleh digunakan di dalam kelas. Oke, kebetulan karena tadi saya yang buka, sekarang saya yang nutup. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi online yang dilakukan oleh kelompok 6. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Cheers.